What? Seriously? 0%? Masa sih nggak ada line yang lebih untuk dia? 5%, mungkin 6%, mungkin? Apakah tidak ada seperti itu? Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, polisam kita akan membahas tentang 10 line distribution yang dianggap oleh penggemar adalah line distribution yang paling buruk. Bahkan ada satu membernya dari sebuah grup nih, itu dapetin line yang sangat sedikit banget, yaitu 0%. Seperti apa penjelasan selengkapnya? But wait, sebelum kita masuk dan membahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen, follow Instagram aku di @yusrokim, follow page banyak di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrokim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Oke, untuk sumber ini aku ambil dari Korea Bu ya guys. Dan aku juga udah ngelakuin cross check ulang dengan melihat video line distribution yang berada di YouTube. Jadi sudah dapat dipastikan sumber datanya ini adalah benar. Seperti yang kalian tahu memang bahwa line distribution ini memang selalu menjadi perdebatan ya di kalangan para penggemar. Kalian juga pastinya ya. Karena banyak dari kalian itu merasa bahwa seharusnya dalam line distribution itu harus adil. Yang dimaksud dengan adil adalah tidak semuanya harus mendapatkan line yang sama, tapi setidaknya tidak terlalu sedikit banget lah. Tapi ada juga para penggemar yang berpikir mungkin ada alasan tertentu kenapa ada member yang mendapatkan line yang lebih dan ada member yang mendapatkan line paling sedikit. Termasuk tentang ke-10 line distribution yang berikut ini. Ini memicu perdebatan dari penggemar yang sangat banyak banget. Apa saja line distributionnya? Oke, kita mulai dari grup yang pertama. Itu ada Everglow dengan lagunya yang berjudul Adios. Kalian perhatikan grafik yang berikut ini. Kita melihat ada Mia itu menempati posisi pertama dengan line sebanyak 32%. Terus ada Yiren dengan 16,7%. Lalu ada Onda 15,3%, Aisyah 13,8%, Sion 13,1%, dan IU 9,1%. Mungkin yang membuat para penggemar itu merasa lainnya buruk adalah perbandingan antara line miliknya Mia yaitu 32% dengan line miliknya IU yang hanya 9,1% saja. Dan berikut adalah komentar dari netizen menanggapi hal tersebut. Bagaimana IU sebagai male rapper mendapatkan line yang paling rendah di lagu ini, padahal lagu ini adalah tentang rapping. Terus ada juga suka dengan mereka, tapi Mia mendapatkan line yang terlalu banyak. Next, Mia adalah main vokal, tapi bukan berarti dia mendapatkan semua line itu. Itu bermaksud bahwa dia mendapatkan line yang sulit. Mengapa memberikan bagian rap, sedangkan IU mendapatkan line yang sedikit? And the last adalah, aku tetap tidak mengerti mengapa Mia melakukan rap ketika dia adalah main vokal, dan IU adalah main rapper. Lagu ini penuh dengan rap, dan main rappernya berada di line paling bawah. Mia adalah bias wrecker, aku cinta dia, tapi aku juga berharap mereka memberikan part kepada IU. Dicatat, dia bukan menyalahkan Mia. Jadi yang buat penggemar merasa aneh adalah Mia ini kan main vokal, seharusnya dia itu ngisi bagian vokal saja, janganlah rap. Soalnya rap itu bagian miliknya IU. Meskipun kita tahu juga bahwa si Mia ini jago dalam bagian rap. Dari dulu Everglow ini emang sering banget ya dikritik karena line distributionnya. Aku berharap kedepannya mungkin bisa diperbaiki hal tersebut. Karena yang aku takutkan adalah Mia ini dapat menjadi sasaran kebencian oleh banyak orang. Nggak ada dari kalian yang benci sama Mia kan, karena dia di sini hanya melakukan tugasnya. Mungkin itu dari agensinya, bukan kemauan dari membernya sendiri. Next, kita ke grup yang kedua, yaitu Gugudan dengan lagunya yang berjudul The Boots. Kalian perhatikan diagram lingkaran yang berikut ini. Jadi, kita dapat melihat ya dengan jelas bahwa Sejong memegang line terbanyak dengan persentase 41,5%. Lalu disusul oleh Haebin dengan 10,7%, Mina 8,7%, Mimi 7,6%, Hana 7%, Nayeong 6,5%, Soyi 6,4%, Sally 6,3%, and the last adalah Hyeyeon 5,3%. Wow, perbedaannya cukup jauh banget ya. Kita nggak usah membandingkan pemegang line terbanyak dengan line paling rendah. Tapi coba deh kalian bandingkan miliknya Sejong yang 41,% dengan Haebin yang 10,7% aja. Perbedaannya itu hampir 4 kali lipat. Padahal grup ini kan punya banyak member gitu loh. Tapi kenapa hanya Sejong yang mendapatkan line yang sangat banyak banget? Cukup heran juga, tapi aku nggak tahu kenapa hal itu dapat terjadi. Sistem pembagiannya seperti apa ya, kita nggak tahu sama sekali. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar dari netizen. Ketika Jellyfish berpikir bahwa Gugudan adalah stage name dari Sejong. Next, aku benci line distributionnya, tapi lagunya sangat bagus. Mereka telah menjadi Kim Sejong Group. Jadi banyak orang pasti mikir bahwa lagu ini tuh seolah-olah lagunya Sejong featuring member Gugudan yang lain.
karena lainnya juga cukup parah banget sih, 41% untuk satu orang, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan beberapa persen saja. Semoga kedepannya ada perbaikan dari hal ini. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. No war ini ya, oke, jangan war. Lalu kita akan lanjut ke grup yang ketiga, yaitu Dreamcatcher dengan lagunya yang berjudul You and I. Dapat kalian perhatikan diagram yang berikut ini. Di posisi pertama ada Yuhyun dengan persentase 32,7%, lalu ada Siyeon 22,3%, Sua 13,5%, Jiu 12,2%, Dami 7,4%, Handong 6,4%, dan juga Gahyun 5,5%. Wow, lumayan jauh juga ya perbedaannya. Dan kalau kita bandingkan penyanyi Yuhyun dengan Gahyun, itu beda jauh ya, 32,7% dan 5,5%. Terus menanggapi hal ini, pendapat dari netizen itu seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Aku tidak berpikir bahwa line distributionnya ini adil. Itu bukan karena Yuhyun mendapatkan line yang banyak, tapi dia mendapatkan 6 dari 10 lagunya. Aku tahu dia adalah karakter utama, tapi bukan berarti dia mengambil hampir semuanya dalam comeback stage kali ini. Agensi seharusnya memberikan bagian rap yang lebih kepada Dami dan versi yang lebih kepada Gahyun. Aku mendengarkan semua lagu mereka dan aku sadar bahwa Dami hampir tidak memiliki rap di title tracknya. Tolong, mereka sangat bertalenta, mereka berhak mendapatkan line distribution yang baik. Lalu kita akan lanjut ke grup yang keempat, yaitu Sistar. Meskipun udah bubar mungkin ya, tapi kita harus tetap bahas dong tentang Sistar, karena aku juga salah satu Star One. Jadi dapat kalian lihat di diagram ini, Hyolyn itu menguasai setengah dari lagunya dengan persentase 58,2%. Sangat banyak banget. Terus ada Soyu dengan 20,6%, Dasom 14,5%, dan yang terakhir adalah Bora hanya dengan 6,7% saja. Perbedaannya lumayan jauh banget. Jadi kesannya agak gimana gitu ya. Kalau kalian ngelihat komentar di video line distribution, contohnya seperti ini, kalian perhatikan ya. Jadi anonim ini mengatakan bahwa mereka itu melakukan kesalahan dalam penulisan judulnya. Ini itu sebenarnya comeback solo untuk Hyolyn, bukan comeback untuk Sistar. Next, sejujurnya Bora harus tinggal di rumah. Mungkin karena lainnya sedikit ya, ini kayak perumpamaan aja sih, ngapain ikut kalau lainnya sangat sedikit banget gitu, 6,7%. Terus Starship benar-benar tidak adil kepada member yang lain. Kita semua tahu bahwa Hyolyn bagus, tapi member yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Hell, Bora bahkan tidak mendapatkan 10 detik full. Ini benar-benar tidak adil. Starship butuh bekerja untuk memberikan Sistar sebuah lagu yang membuat semua membernya berpartisipasi. Ya bener sih, karena semua member dari Sistar kalau aku lihat emang semuanya memiliki talenta gitu. Kalau dalam vokal semuanya berbakat gitu, seharusnya mereka juga ya diberikan line yang lebih lah ya. Terutama untuk Bora nih, dari dulu Bora itu kalau aku perhatikan lainnya memang sedikit di Sistar. Mungkin karena bagian rap juga sedikit ya, makanya dia juga dapetin line yang sedikit. Intinya ini tuh kembali lagi ke agensi ya guys, jangan saling membernya, karena membernya sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Udah diatur sama agensi semuanya. Dan kita akan lanjut ke grup yang kelima, yaitu NCT 127 dengan lagunya Cherry Bomb. Kalian perhatikan diagram berikut. Mark itu memiliki line dengan persentase 20%, disusul oleh Taeyong 19%, lalu ada Doyoung 13%, Taeil 10,4%, Jaehyun 9,6%, Haechan 8,7%, Yuta 8,6%, Winwin 6,1%, dan terakhir adalah Johnny yang hanya mendapatkan line sebesar 3,8% saja. Melihat line distribution tersebut pasti udah ada dari netizen, terutama netizen yang telah memberikan komentar seperti yang berikut ini. Kalian perhatikan ya guys, Johnny tidak latihan selama 10 tahun untuk mendapatkan line sebanyak 8,8 detik. Lalu, aku menyebut ini Cherry Bomb dari Mark dan juga Taeyong featuring Prince. Oke, intinya banyak yang kecewa dengan line distributionnya, tapi banyak dari netizen di sini yang saling mengingatkan untuk tidak menge-hate member-member yang lain. Oke, aku harap kalian juga tidak seperti itu ya guys. Jangan salahkan member yang lain, oke? Dan kita akan masuk ke grup yang keenam, yaitu Luna. Judul lagunya Hi Hi. Ada Heejin di posisi pertama dengan line 18,9%, lalu disusul oleh Jisoo 12,1%, Cherry 11,5%, Chu 11%, Iris 10,5%, Kim Lip 9,9%, Olivia 8,3%, Gowon 7,1%, Yeojin 6,3%, Vivi 2,2%, dan Hyunjin 1,6%, and the last ada Hassel dengan 0,6%. Wah, ini lumayan buruk banget sih guys. What I mean adalah, masa sih nggak ada line yang lebih untuk Hyunjin ya sama Hassel. But apapun itu,
itu karena aku tidak tahu sepenuhnya tentang lagu tersebut, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Namun ngelihat line-nya ini, tentu buat kita ngerasa kayak kurang baik gitu. Karena seharusnya mereka ini memberikan line yang cukup lah ya kepada member yang lain, meskipun mungkin tidak banyak gitu, sehingga mereka itu dapat bersinar bersama-sama. Soalnya parah banget sih, sampai 0,6%. Wah, kalau menurut kalian melihat line ini seperti apa? Komen di bawah ya. Dan kita akan lanjut ke grup yang berikutnya, ada Twice dengan lagunya Like Di posisi pertama ada Jihyo dengan 34,1%, disusul oleh Nayeon 22,1%, Mina 10,3%, Jonghyun 7,1%, Sana 7%, Jui 5,3%, Dahyun 4,9%, Chaeyoung 4,9%, dan Momo 4,3%. Kalau kita ngelihat line distribusinya lumayan agak gimana gitu ya. Pasti banyak dari kalian yang berpikir, kok line-nya seperti ini banget ya. Yang dapetin line banyak banget, yang sedikit banget. Tapi seperti yang diketahui oleh para one semua, Twice itu kayak memiliki era masing-masing. Jadi ada era untuk masing-masing member. Jadi nggak selamanya nih Jihyo dan juga Nayeon itu selalu memegang line paling banyak, tapi mereka juga bergantian sama member yang lain. Kadang-kadang Dahyun, kadang-kadang Chaeyoung, kadang-kadang Mina. Pokoknya setiap member itu pasti memiliki era masing-masing. Tapi kalau aku lihat-lihat ya dari komentar para one saat nonton video line distribution, banyak yang mengharapkan Jonghyun, Momo, Chaeyoung, Dahyun itu mendapatkan line yang lebih banyak lagi, karena di beberapa lagu mereka yang sebelumnya itu selalu mendapatkan line yang kurang. Jadi mereka ingin melihat mereka ini mendapatkan line yang lebih. Tapi di More and More kemarin kita ngelihat bahwa Chaeyoung dan juga Dahyun itu mendapatkan line yang banyak ya guys. Dan kita akan lanjut ke grup yang berikutnya, ada April dengan lagunya yang April Story. Dapat kalian perhatikan di diagram berikut ini. Posisi pertama ada Chaewon 36,%, disusul oleh Jin Sol 34,3%, Naeun 20,9%, Chaekyung 6,6%, Yena 1,2%, dan Rachel 0%. What? Seriously? 0%? Ini kalau kita bandingkan dengan Luna tadi, masih mending Luna ya, soalnya ada 0,6%. Tapi kalau yang April ini cuma 0% doang. Dan member dari grup April itu kan nggak terlalu banyak nih guys. Kalau kita bandingkan dengan Luna, membernya lumayan sedikit sih. Tapi untuk Rachel ini, masa sih nggak ada line yang lebih untuk dia? 5% mungkin, 6% mungkin. Apakah tidak ada seperti itu? Coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari netizen mengenai line distribution yang ini. Secara teknis, dia tetap menyanyikan bagian chorus bersama dengan member yang lain, tapi line distribution hanya menghitung bagian solo. So, ini tetap menyedihkan. Oh, jadi gitu. Si Rachel ini menyanyikan bagian chorus bersama dengan member yang lain, tapi untuk bagian solonya, dia itu mendapatkan 0% saja. Tetap menyanyi, tapi untuk solonya itu nggak ada. Lumayan sad sih ngelihatnya. Terus, lagunya bagus, tapi line distributionnya menyedihkan. And the next, aku tahu line distributionnya menyebalkan, tapi April Story dan Prelude Era adalah masterpiece tersembunyi. Ya terlepas dari line distributionnya emang yang agak kurang seret kalau kita lihat, tapi setidaknya lagu ini sangat bagus banget. Bener sih, lagunya enak banget, serius aku suka. Next kita ke grup yang berikutnya, yaitu BTS dengan Blood, Sweat, and Tears. Dapat kalian lihat, di posisi pertama ada Jungkook 24,8%, lalu ada J-Hope 24,4%, Jimin 18,7%, lalu ada Taehyung 12,1%, Suga 9,7%, Jin 5,5%, dan Rap Master 5%. Jin sama RM lumayan dapat bagian yang sedikit banget ya, 5 dan juga 5,5%. Lalu bagaimana sih pendapat dari ARMY melihat line distribution dari Blood, Sweat, and Tears ini? Contohnya kayak komentar yang berikut ini. Dia itu mempertanyakan nih guys, kenapa sih RM dan juga Jin ini tidak mendapatkan line yang lebih. Terus ada juga dari ARMY yang saling meyakinkan satu sama lain untuk tidak men-judge atau meng-hate member yang lain dikarenakan hal tersebut. Karena nggak asik banget ya guys kalau kita itu war antar fandom. Itu nggak asik banget, serius. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. And last ada To Anyone dengan judul lagunya I Am The Best. Dapat kalian perhatikan di sini ada si L yang menguasai setengah lagunya dengan persentase 51%. Lalu ada Minzy 20,3%, disusul oleh Park Bom 16%, dan The Last adalah Dara 12,6%.
melihat line distribution yang mungkin agak gimana gitu. Gimana sih komentar dari netizen? Coba kita lihat ya. Ini komentarnya mengatakan bahwa lagu tersebut terlihat seperti CL and Friends. Jadi bukan To Anyone, melainkan CL and Friends. Ada juga yang mengatakan bahwa CL I Am The Best featuring To Anyone. Jadi bukan lagu To Anyone juga, dia berpendapat seperti itu. Next, CL I Am The Best featuring The Others. And the last comment adalah CL sebenarnya tidak mempunyai line yang banyak. Hal itu dikarenakan partnya yang pam rata-rata. Kalau aku sih setuju banget dengan pendapat yang terakhir. Karena partnya CL ini emang banyak sih, ke bam rata-rata, rata-rata. Itu kan banyak banget line-nya di sana. Dan bagian itu kehitung guys. Itulah yang ngebuat line-nya si CL ini terlihat lebih banyak dibandingkan member yang lain. Nah, itu adalah 10 line distribution yang dianggap buruk oleh netizen. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Line distribution mana yang menurut kalian paling buruk banget? Komen di bawah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja ataupun tindakan yang kurang berkenan. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku di bawah di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Goodbye.